Sesungguhnya manusia adalah benar-benar selalu akan berada dalam kerugian. Coba fahami baik-baik, di situ ada kalimat manusia dan ada rugi. Manusia disumpah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat sekalian di kesempatan ini dalam situasi dan kondisi yang mungkin negeri ini berduka, kita mungkin salah satu di antara kita ada yang berduka ya. Semoga duka itu adalah bagian dari kebahagiaan bagi yang berduka khususnya, karena ada kebaikan di setiap duka yang Allah berikan. Muhasabah di masa-masa kita saat ini, di masa pandemik, mungkin menjadi tema yang kita pilihkan untuk di kesempatan ini ya. Di dalam surah Al-Asr itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi masa. Allah bersumpah dengan kalimat Allah. Kalau Allah bersumpah untuk manusia demi waktu. Waktu itu kalau kita lihat, waktu kapan kita mati, waktu kapan kita dilahirkan, waktu di mana kita hidup. Semua perjalanan kehidupan dalam kehidupan waktu yang kita lalui itu adalah waktu yang sebenarnya Allah sudah sumpahkan untuk kita. Apa kalimat penting di balik sumpah itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia adalah benar-benar selalu akan berada dalam kerugian. Coba fahami baik-baik, di situ ada kalimat manusia dan ada rugi. Manusia disumpah oleh Allah benar-benar selalu akan dalam keadaan rugi. Rugi ini karena apa? Mungkin karena tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Rugi ini mungkin dikarenakan manusia itu tidak berpikir untuk kebaikan dalam hidupnya. Rugi ini mungkin disebabkan karena manusia itu selalu dalam keadaan bimbang, ragu, takut, sehingga melalaikannya dari jalan kebaikan yang Allah perintahkan untuknya. Tapi ada kalimat lanjutnya. Illa. Kecuali. Ini ada harful istisna, ada pengecualian di situ. Alladzina amanu wa amilu as-salihat. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selalu dalam keadaan beriman, wa amilu, dan selalu melakukan, mengerjakan as-salihat. As-salihat berarti dimensi kebaikan yang cukup luas. Melakukan amal saleh. Amal saleh ini apa? Perbuatan, tingkah laku, ya. Amal yang kita kerjakan bernuansa baik. Bukan baik menurut manusia, baik menurut Allah. Nah, sahabat muslim, coba kita renungkan hari ini. Apakah masa pandemik ini meningkatkan iman kita? Atau menurunkan? Apakah masa pandemik ini menjadikan amal soleh kita berkurang? Atau semakin meningkat? Kalau iman ini menurun, kalau amal baik ini juga semakin jatuh, khasarah itu tadi. Manusia akan berada dalam kerugian. Tapi ketika manusia ini benar-benar beriman kepada Allah di masa pandemik ini, semakin tumbuh imannya. Dan di masa pandemik ini, amal baiknya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak lain adalah bernuansa kebaikan, mendatangkan maslahah, menguntungkan kebaikan itu hanya semata-mata keuntungan-keuntungan yang diperjalankan untuk Allah. Maka kita tidak akan khasarah. Kita tidak akan disumpah seperti Allah menyumpah manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, tetapi manusia benar-benar berada dalam keberuntungan. Nah, dari sinilah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan. Muhasabah
Kalaulah kita diminta untuk selalu bermuhasabah, selalu koreksi diri, selalu introspeksi diri. Tentunya ketika Allah memberikan kita ujian, kelapangan kita bersyukur, kesempitan kita juga tetap bersyukur. Masa kita ini ketika dalam keadaan enak kita dekat kepada Allah, saat kita tidak enak kita malah juga semakin jauh dari Allah, kan tidak? Saat kita enak, kita dilapangkan, kita dimudahkan, kita dekat kepada Allah. Saat kita dibersusah, disempitkan, kita juga dekat kepada Allah. Tidak ada perbedaan di situ. Pandemik ini mengajak kita bersyukur. Pandemik ini mengajak kita semakin dekat kepada kebenaran. Pandemik ini semakin mengajak kita semangat menumbuhkan kebaikan. Pandemik ini mengajak kita semangat belajar pengetahuan, mencari tuntunan yang diajarkan Allah. Sikap seperti apa yang harus kita lakukan di saat Allah menguji kita dengan wabah. Totalitas apa yang dapat kita kerjakan di saat Allah mendatangkan kesulitan dalam hidup kita di tengah-tengah masa pandemik yang berkepanjangan ini. Sahabat muslim, lihat akhir kalimat itu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Banyak-banyaklah kita saling berwasiat terhadap kebaikan. Banyak-banyaklah kita berwasiat untuk menebar kesabaran. Wa tawassaw bil haqq, al-haq ya, baru as-sabr. Ada apa dengan kebenaran dan kesabaran? Ada apa di dalam kalimat al-haq dan ada apa di balik kalimat sabar? Ini resep ini. Resep orang hidup di saat susah, dia tetap tegakkan kebenaran. Resep orang hidup di saat dia kena pandemi, dia tetap cari, ini yang benar apa sih? Di tema-tema topik YouTube kita sebelumnya ya, yang sudah kita sampaikan di masa pandemi ini kita harus apa? Kita harus isolasi mandiri, kita harus apa? Mentaati aturan kebijakan pemerintah. Kita harus apa? Ada gerakan vaksinasi. Nah, ini kan kebenarannya harus kita cari. Ada hikmah apa di balik kebenaran yang Allah berikan di sini? Tapi jangan lupa, di kalimat berikutnya Allah sebutkan as-sabr. Sabar. Kalau di balik ini ada rahasia-rahasia Allah. Ada kalimat-kalimat kebaikan yang Allah titipkan dan itu harus kita cari. Mengapa Indonesia tidak seperti negara-negara yang lain? Ada yang memperdebatkan A, B, C, D. Mengapa di saat kita dihadapkan kepada isu-isu yang berkepanjangan, kita berpikir untuk mencari titik temu, mencari titik jalan keluar. Tapi harus ada kebenarannya dong. Harus ada jalan yang menjadikan kita sabar, tambah tawakal. Nah, disinilah rahasia Allah ketika mengajak kita bermuhasabah, ketika mengajak kita untuk semakin mengoreksi diri kita. Adakah yang salah dalam hidup kita? Adakah yang salah dari diri kita? Tidak mungkin Allah itu menurunkan sebuah musibah. Tidak mungkin Allah mendatangkan sebuah kehancuran. Tidak mungkin Allah itu menurunkan sebuah ujian dalam kehidupan. Kecuali di balik segala sesuatu itu, pasti ada kesalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Disitulah kita bermuhasabah, kita mengoreksi diri kita mencari jalan yang semakin menjadikan hidup ini lebih dekat kepada Allah, sesuai dengan jalan kebenaran yang Allah tuntunkan, dan tentunya menumbuhkan sikap kesabaran yang berkelanjutan di saat Allah mendatangkan musibah dan ujian untuk kita bersama. Semoga inspirasi ini menenangkan kita semua. Jangan lupa tata pola pikir kita, tata pola hidup kita, tata pola konsumsi yang kita makan. Karena di kondisi hari ini kita dihadapkan dan diujikan untuk berada pada fase-fase kehidupan yang baru, yang mungkin ada yang salah dari fase kehidupan sebelumnya. Sama mungkin kita dihadapkan selama ini ada ibadah yang salah yang kita lakukan. Dan kondisi ini menuntut kita untuk melakukan koreksi, melakukan muhasabah, introspeksi. Semoga Allah lindungi kita semua. Semoga gerakan-gerakan kebaikan untuk mengislah, memperbaiki apapun yang terjadi dari kondisi kita selama ini menumbuhkan
kebaikan untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa semakin tingkatkan keistiqomahan kita untuk ibadah dan bertauhid semata karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.